Bagaimana sih cara menyusun ransum sapi kambing domba yang berkualitas? Kemudian, bagaimana sih cara membuat ransum dengan harga yang terjangkau? Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita bahas. Simak terus sampai akhir. Formulasi ransum merupakan rangkaian ketiga dari strategi manajemen ternak sapi kambing domba. Di sini kita akan belajar meracik pakan ternak menyesuaikan dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Sebelum nanti saya akan praktekkan dengan tools atau aplikasi formulasi ransum, akan saya jelaskan dulu teorinya, karena prakteknya nanti membutuhkan durasi yang cukup panjang. Bagaimana cara menyusun formulasi ransum? Yang pertama, kalau ingin menyusun ransum, kita harus tahu dulu berat badan ternaknya. Ini khusus untuk ternak potong, bukan untuk ternak perah. Karena kalau ternak perah, hitungannya sedikit rumit. Setelah tahu berat badan ternaknya berapa, bisa kita timbang atau kita perkirakan, kita jogrok, bisa pakai pita ukur, terserah dengan cara apapun. Yang penting bisa memperkirakan berat badan ternak. Setelah itu, yang kedua, kita menentukan kebutuhannya berdasarkan tujuan ternak itu dipelihara. Misalnya ingin kenaikan berat 1 kg sehari, atau dia hanya indukan, atau dia anakan, atau dia pejantan. Nah, itu akan menentukan berapa banyak kebutuhan nutrien yang kita susun untuk ternak-ternak tersebut. Setelah itu yang ketiga, kita juga harus tahu harga bahan pakan. Kenapa? Karena kita kan inginnya menyusun pakan yang bagus, ransum yang berkualitas, tapi harganya tidak terlalu mahal. Kalau saya mengatakan harga yang murah ya nggak ada. Yang ada harganya kita tekan seminimal mungkin. Seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah itu bahan pakan yang kita pilih dan tersedia di lapangan, kita harus tahu datanya. Kita harus tahu bahan pakan yang kita gunakan itu kandungannya apa. Komposisi kimianya seperti apa. Kita harus tahu bahan keringnya, serat kasarnya, protein kasarnya, SK, PK, BK. Ini kita harus tahu. BK itu kebalikannya dari kadar air atau kandungan air. BK itu 100 dikurangi kadar air. Nah, ini kita harus tahu dulu. Terus bagaimana kita dapatkan data ini? Cara yang paling mudah ya cari di internet. Di pencarian Google ketik saja komposisi kimia bekatul misalnya. Itu nanti datanya akan keluar semua. Atau kandungan nutrisi polar, nanti keluar banyak sekali pilihannya. Tinggal pilih mana yang kita percaya. Nah, saat menyusun ransum ada 2 hal pokok yang kita butuhkan. Kita punya 2 bekal. Yang pertama, tabel kebutuhan nutrien. Ini gampangannya ya kita tahu kalau saya punya sapi, kambing, domba, potong, jantan, dia butuh protein berapa, butuh energi ME-nya berapa, atau TDE-nya berapa, minimal seperti itu. Dari mana kita tahu angka-angka itu? Kita bisa melihat buku-buku ini. Ada NRC, ARC, INRA, dan lain-lain. Atau ketik aja di internet, itu yang cara yang paling simpel. Buku-buku ini kalau yang asli Indonesia belum ada. Kita biasa pakai yang NRC. Cuma memang buku-buku ini pustaka luar negeri. Jadi ya untuk ternak-ternak sapi, kambing, domba Eropa. Sehingga seringkali kebutuhan
yang mereka masukkan itu lebih tinggi. Contohnya kalau sapi-sapi Eropa itu kan penggemukan ingin kenaikan berat badan 1 kilo, 13% untuk protein kasarnya. Tapi kalau sapi-sapi lokal sini nggak perlu sampai 13%, 10-12% sudah cukup. Perbedaan genetik mempengaruhi produktivitas ternak tersebut. Sapi lokal pertambahan bobotnya tidak secepat sapi-sapi di Eropa. Yang kedua, kita butuh tabel komposisi bahan pakan. Ini buku-buku yang bisa dipakai untuk rujukan atau cara simpel yang paling mudah ya cari di internet saja. Kata kuncinya tadi, komposisi bahan pakan, kandungan nutrisi, komposisi kimia. Nanti datanya akan keluar semua. Kita tinggal pilih mana yang kira-kira terpercaya. Seperti itu. Jadi itu cara menyusun ransum sapi kambing domba. Saya akan praktekkan dengan tools atau aplikasinya di video yang lainnya. Oke, itu saja konten kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton.